Mata baru semua, tahun 2022 ya, sekarang kita mulai lagi. Buat kalian yang berbahasa Indonesia, kalau kemarin gue udah mulai pakai bahasa Inggris. Anyway, fokus di bulan Januari ini adalah Mercury retrograde di Aquarius. Juga Mars masuk ke Capricorn. Dan yang paling oke lagi adalah kita disambut tahun baru tanggal 2 Januari kemarin dengan New Moon di Capricorn, dan nanti tanggal 17 itu full moon purnama di Cancer ya. Coba nanti kita lihat, coba disimak kalau kalian penasaran ya kan, apa sih yang akan terjadi pada kalian di bulan Januari ini. Oke, check it out. Hai Taurus, welcome to my channel. Selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan Januari. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksain untuk sesuai. Cross watcher, siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Taurus, kalian welcome untuk join karena energi kita suka bertukar. Jadi pesannya bisa banget buat kalian. Mungkin kalau nggak sesuai, gue saranin untuk nonton sun sign, moon sign, rising atau ascendant sign kalian. Kalau kalian belum terbiasa dengan menonton gue baca tarot, gue saranin untuk nonton playlist gue tentang 12 rumah astrologi, karena gue per bulannya, setiap bulannya baca tarot dengan membuka 12 kartu yang mewakili 12 rumah astrologi dengan konfigurasi energi planet bulan itu. Jadi kayak semacam panduan supaya nggak bingung aja gitu. Anyway, itu isinya tentang 12 video yang menjelaskan setiap rumah astrologinya, singkat-singkat banget. Jadi ya coba ditengok. Langsung aja gue mulai bacaan kalian dengan Wisdom of the Oracle untuk mengetahui fokus dan energi Taurus di bulan Januari. Fokus dan energi Taurus di bulan Januari. Building blocks. Yin. Siapa kemarin ya dapat building blocks juga. Building blocks ini membangun fondasi yang solid. Solid, yang kuat, yang kokoh. Saatnya untuk membangun itu. Tapi ini prosesnya adalah dasar-dasar yang seperti apa, berdasarkan apa gitu, berdasarkan nilai yang seperti apa, etika, norma yang seperti apa. Setiap rumah, setiap keluarga punya peraturannya sendiri-sendiri masing-masing, berbeda setiap rumahnya ya. Jadi bahkan diri kita sendiri, nggak perlu rumah, nggak perlu keluarga, diri kita sendiri ya, kita harus bisa mempunyai peraturan-peraturan, standar-standar kita sendiri ya, untuk membentuk, menciptakan integritas dan karakter kita sendiri. Alam bawah sadarnya yin ini energinya divine feminine, ini energinya menerima ya, emosional. Secara emosional siap nggak kalian menerima? Kalian siap menerima? Ini energi Cancer. Cancer itu tentang home, family, tentang tradisi, tentang emotional security, ya, stabilitas emosional. Apa sih yang disebut stabil? Orang biasanya berpikir gue punya kerjaan yang oke, duit yang cukup, emosionalnya nggak dipikirin. Anyway, ada purnama di Cancer tanggal 17 Januari ya, yang mana buat siapa namanya, Taurus buat Taurus itu ada di rumah ketiga ya, yang mana tentang persepsi, mindset, komunikasi. Jadi kalian siap menerima nggak perubahan-perubahan atau sifatnya shocking mungkin ya, karena purnama itu konotasinya ending gitu.
Jadi ada pemahaman kalian yang harus kalian akhiri, untuk kalian harus tinggalkan untuk bisa menyimpan ya pemahaman baru, untuk menanam pemahaman baru. Oke, itu aja dari Wisdom of the Oracle. Kita langsung ke tarot ya. Lucky Tarot, kartu tarot gue yang ini bulan kedua gue pakai, yang gue khusus pakai untuk bacain bulanan. Major Arcana doang ya. Jadi untuk major event saja, karena 12 kartu ini mewakilkan 12 rumah astrologi, jadi ya gue butuh yang penting-penting aja. Langsung aja ya. Ada apa dengan Taurus di bulan Januari? Apa yang Taurus perlu ketahui di bulan ini? Di bulan Januari 2022. Apa yang Taurus perlu ketahui? Rumah pertama, bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian dan bagaimana kesan orang lain terhadap kalian. The Devil. Lala, kalian adalah godaan. Rumah kedua tentang kepemilikan, tentang value system, bagaimana kalian menilai tentang segala hal yang sifatnya berharga atau bernilai buat kalian. Bagaimana kalian menilai atau menghargai diri kalian sendiri, tentang harta benda, tentang materi, tentang penghasilan, tentang yang berharga itu bisa keluarga, bisa properti, bisa anak. Anyway, kalian dapat The Hangman. Rumah ketiga, rumahnya Cancer, tentang persepsi, mindset, bagaimana kalian berkomunikasi ke lingkungan terdekat kalian, aktivitas sosial dan segala wawasan, pengetahuan, juga pendidikan, edukasi yang kalian dapatkan yang membentuk kalian hingga saat ini. Kalian dapat The Moon. Rumah keempat tentang home, family, tradisi, dan emotional security. Kalian dapat The Magician. Rumah kelima tentang kreativitas, tentang romance, love affairs, juga anak-anak kalau udah punya anak, atau kalau belum ya tentang masa kanak-kanak kalian atau jiwa kekanak-kanakan kalian dan bagaimana kalian mengekspresikan diri kalian. Kalian dapat High Priestess. Okay. Rumah keenam tentang kesehatan dan kebiasaan kalian dalam keseharian, juga bagaimana kalian melayani orang lain. Kalian dapat The Empress. Rumah ketujuh tentang relationship atau partnership, ya, any kind of relationship. Kalian dapat The Lovers. Rumah ke-8 tentang bagaimana kalian berbagi yang sifatnya milik bersama atau dalam kebersamaan, entah itu finansial, properti, warisan, ideologi, seks, intimacy, control, power. Kalian dapat Death. Rumah ke-9 tentang bagaimana kalian melampaui batasan-batasan diri kalian sendiri, tentang travel, tentang segala sesuatu yang sifatnya berjarak, entah itu emosional atau geografi, tentang foreign, segala sesuatu yang asing atau baru, tentang filosofi, segala perbedaan, entah itu budaya, agama, latar belakang, tentang kepercayaan atau keyakinan itu sendiri, dan hukum. Kalian dapat The Hermit. Rumah ke-10 tentang karir, reputasi, long term goals, dan status sosial. Kalian dapat The Wheel of Fortune. Rumah ke-11 tentang bagaimana kalian bersosialisasi,
tentang aspirasi kalian terhadap lingkungan sekitar kalian, tentang harapan-harapan, network, friendship, ya. Kalian dapat the Hierophant. Rumah ke-12 tentang karma, alam bawah sadar kalian, ending, closure, dan keyakinan yang membatasi diri kalian sendiri, the Temperance. Under the deck, the World, Saturn. Oke, ruang pertama, bagaimana kesan orang lain terhadap kalian dan bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian, the Devil. Kalian itu entah sangat menggoda atau kalian itu sangat mengikat, sukanya menjerat, atau kalian suka nakut-nakutin orang. Ini energi Capricorn. Ini energi Capricorn. Padahal kalian mencoba, Capricorn itu di bawah pengaruh Saturn ya, planet Saturn, yang mana itu tentang Saturn itu dia yang megang duniawi, dia membuat, istilahnya dia mewakili institusi, pemerintahan, lembaga, dia yang punya kuasa untuk mengatur, dia yang membuat peraturan-peraturan. Ini tentang fondasi, long term goals. Dan New Moon di Capricorn baru lewat tanggal 2 kemarin ya. Jadi mungkin kalian ingin memulai sesuatu yang baru ya. Kalian ingin mencapai spiritual kalian ya. Kalian mau menjadi lebih spiritual mungkin, dan kalian mencoba untuk mengisolasi diri ya, mengisolasi diri, meditasi atau kontemplasi, mencoba mencari jawaban dari dalam diri kalian sendiri, mencari pencerahan ya tentang bagaimana menjadi yang spiritual mungkin, untuk melampaui batasan-batasan ya, batasan-batasan diri kalian, artinya untuk menjadi lebih baik dari apapun yang sudah kalian capai hingga saat ini. Wow, kalian lagi banyak diam sih. Kalian juga lagi mempelajari, kalian juga lagi mendalami, mencoba untuk lebih mendengarkan intuisi kalian sendiri ya. Dan untuk beberapa dari kalian mungkin ini ada komitmen untuk stabilitas dari kreativitas kalian atau orang lain ya. Mungkin anak ya, mungkin anak. Anyway, jadi tapi nggak selalu jelek-jelek amat tuh the devil itu. The devil itu juga dia yang bikin kita grounded. The devil itu yang bikin kita untuk istilahnya boleh optimis, boleh positif terus gitu. Negatifnya adalah realistis dikit lah gitu. Jangan terlalu optimis, jangan terlalu positif. Jadi selalu di apa sih namanya, mempertanyakan selalu, mengkontrol selalu. Anyway, rumah kedua tentang kepemilikan ya. Sifatnya materi, segala sesuatu yang bernilai, harta benda,
atau bagaimana kalian menilai orang lain atau bahkan diri kalian sendiri, kalian dapat The Hangman. Energi Pisces ya, ya ini tentang stabilitas ya, yang mungkin sudah berakhir, stabilitas, kenyamanan yang akan berakhir karena kalian mencoba untuk mengulur-ngulur waktu supaya tidak berakhir. The Hangman, gantung loh, gantung karena bergantung, karena ketergantungan, karena masih bergantung. Ya nggak mungkin lah kita hidup sosial loh, kita makhluk hidup sosial, nggak mungkin semandiri-mandirinya kita tetap kita butuh orang lain, Cin, ya kan? Jadi tapi di sini maksudnya adalah ada, entah itu penghasilan, entah itu keluarga, pokoknya segala sesuatu yang bernilai buat kalian itu ada yang berakhir, ada yang sudah berakhir, tapi kalian mencoba untuk tidak mengakhirinya, mencoba untuk bertahan dan mengorbankan diri kalian untuk memperpanjang durasinya. Ouch. Karena apa? Karena kalian bergantung. Entah apapun itu kebutuhan kalian. Entah komitmen itu sendiri. Apakah itu sesuatu keyakinan kalian sendiri yang kalian gak bisa langgar? Di saat kita yang bikin peraturan, terus kita sendiri yang bilang gak bisa, itu agak gak balik sih nalar gue. Di saat kita yang bikin masalah gitu, terus kita nggak bisa nemuin solusinya, itu agak-agak juga nggak balik. Anyway, rumah ketiga tentang mindset, persepsi, komunikasi, dan wawasan, pengetahuan juga, pengalaman kalian. Kalian dapat The Moon, energi Pisces lagi. Wow. Kalian kenceng. Kalian lagi bergaul sama Pisces terlalu lama. The Moon, energi Pisces lo nggak Cancer. The Moon. Woi, tadi kan gue juga bilang ya di sini Yin, energi Cancer. Jadi ada purnama di Cancer tanggal 17 Januari, yang mana energinya berlaku untuk 2 minggu biasanya ya. Dan yang ini yang sangat berdampak itu mungkin pemahaman kalian sendiri akan ada akhir dari yang namanya selama ini gue taunya gini, kebiasaan-kebiasaan dalam memahami segala sesuatu, penilaian kita sendiri ya. Itu harus ada yang mungkin berakhir karena kalian mendapatkan pencerahan, kalian naik level lah untuk memahami suatu kondisi, suatu keadaan ya. Dan itu sangat emosional bro ya, dengan energi The Moon. Kalian ditanya, siap nggak untuk melakukan perubahan itu? Karena kan hidup itu adalah pelajaran ya, belajar itu, hidup itu pasti belajar. Jadi sorry ada yang WA. gue lupa matiin ini koneksi. Anyway, untuk ya kalau ini pun Cancer, tapi ini tetap Pisces. Ya mungkin tentang komitmen itu sendiri ya. Ya mungkin untuk beberapa dari kalian ini tentang komitmen kalian terhadap harapan-harapan atau visi kalian sendiri ya, tentang bagaimana kalian berkontribusi, bagaimana kalian mengaspirasi orang lain, mengaspirasi lingkungan sekitar kalian, network kalian ya, yang apa namanya berakhir. Ngomongnya nggak enak gitu. Yang harus
selesai. Ini tentang stabilitas dalam kenyamanan dalam bernetwork, mungkin ya, main medsos mungkin ya, berkomunikasi, beraspirasi. Untuk beberapa dari kalian mungkin itu. Anyway, untuk rumah keempat, tentang home, family, tradisi, dan emotional stability, kalian dapat The Magician. Kalian sanggup, yakin bahkan, mengimani kalau kalian sanggup merealisasikan apapun mimpi dan goal kalian. Ini energinya Merkuri. Merkuri ada di Aquarius, tanggal 14 Januari dia retrograde. Lagi-lagi nih tentang status sosial kalian. Yang enggak ya mungkin karir, reputasi, dan long term goal kalian yang kalian mencoba untuk kembangkan lagi visi kalian ya. Kemana sih arahnya gitu ya. Dan di rumahnya Aquarius itu juga ada Saturn. Jadi Merkuri retrograde bersebelahan, bersandingan dengan Saturn. Itu kayak gini. Bagaimana kita persepsi dan mindset kita itu lagi, apapun planetnya kalau lagi retrograde itu artinya kita energi adalah kita diminta untuk mengevaluasi ya. Venus lagi retrograde, Merkuri lagi retrograde, Uranus lagi retrograde. Nah, kalau Merkuri itu tentang mindset dan persepsi kita ya. Semua pengalaman kita, semua definisi, deskripsi yang membentuk penilaian kita itu semua berangkat dari persepsi itu sendiri, dari pengalaman kita itu sendiri. Tentang edukasi ya, bagaimana kita diajarkan. Itu kalian diminta untuk mengevaluasi semuanya itu. Karena Saturn ya, itu sifatnya karma duniawi ya. Dia juga grounded. Dia selalu menjaga struktur itu solid. Biasanya struktur lama ya, Saturn itu bahkan selalu dihadapkan pada pembaruan-pembaruan. Nah, Saturn ini yang akan sulit berubah tuh Saturn. Dan di rumahnya Aquarius kalian dapat Jupiter. Kalian diminta untuk bisa melampaui batasan-batasan dari diri kalian sendiri, apapun yang kalian the devil ya, Saturn. Dan ini pun juga alam bawah sadar kalian dapat the world, itu energi Saturn juga. Apapun yang menjerat kalian atau kalian merasa terjebak, itu karena pemahaman-pemahaman kalian sendiri yang kalian harus bisa atasi, lampaui dengan mindset yang berbeda. Kalau kita bisa meng-create masalah, pasti kita bisa menciptakan solusi. Tapi nggak mungkin kita menciptakan solusi dengan mindset yang sama dengan kita menciptakan masalah itu kan. Jadi fungsi Merkuri retrograde bersanding dengan Saturn, kurang lebih ngerti kan? Maksudnya gue coba menjelaskan itu doang sih. Oke. Rumah kelima. Jadi apapun yang kalian ingin ciptakan di home, family, tradisi itu sendiri ya, stabilitas secara emosional, itu harus
melampaui Merkuri retrograde dan Saturn ya. Rumah kelima tentang romance, love affairs, kreativitas, bisnis atau project yang kalian ingin mulai, atau tentang anak-anak, atau tentang masa kecil kalian atau jiwa kanak-kanakan kalian. Dapat the High Priestess, lagi-lagi energi Pisces. Di Pisces ada apa sih? Ada Jupiter sama Neptune. Jupiter itu planet benefit, planet keberuntungan. Dia untuk mencapai berkahnya gitu, mendapatkan berkahnya kita harus bisa melampaui karma duniawi, yaitu energi Saturn itu sendiri. Okay. Nah, Jupiter lagi di Pisces dan Neptune lagi di Pisces. Imajinasi, idealisme yang suka buat kita selalu bermimpi di saat kita terbangun. Jadi Jupiter itu juga planet terbesar. Nah, bahayanya deket-deket sama Neptune ya, dimana kita suka ngawang itu menjadi lebih besar, atau keinginan kita untuk memiliki sesuatu jadi suka belanja, shopping yang demi impian kita itu kadang-kadang kita nggak grounded gitu ya. Karena ini rumah kelima juga tentang pleasure, bagaimana kalian bersenang-senang. Oke. Entah itu secara spiritual, kalian bersenang-senang ya. Kalian jadi terlalu gitu. Di bumi di bumi gitu. Atau kalau kalian bersenang-senangnya adalah mempelajari astrologi kayak gue ya kan. Jadi over gitu. Nah, habisnya energinya High Priestess gitu. Tapi ini juga tentang silence, tentang diam, tentang misteri, rahasia. Ada rahasia, ada yang dirahasiakan. Ayo, mau senang-senang aja kok ngumpet-ngumpet. Apa itu cinta ketiga? Cinta pihak ketiga. Love affairs, Bob. Ya kan? Untuk beberapa dari kalian ada itu. Ya. Anyway. Untuk beberapa dari kalian ini juga tentang keterikatan kalian terhadap anak-anak, komitmen kalian terhadap anak-anak. Ya mungkin kalian lagi berurusan dengan Pisces kali ya. North Nodes pindah ke Taurus ya. Dan South Nodes ada di Scorpio. Jadi selama 1,5 tahun ke depan, kalian fokus pada diri kalian sendiri. Bagaimana kalian ingin tampil? Like the devil kah? Bebas. Karena setan pun punya perannya sendiri untuk menjadi lebih berguna. Ya kan? Sedih loh gak ada setan. Anyway, rumah ke-6 tentang kesehatan, ya, tentang kesehatan, tentang kebiasaan kalian di keseharian dan bagaimana kalian melayani orang lain. Kalian dapat di Empress, energinya Venus retrograde di Capricorn. Kalian lagi semedi. Ya, retrograde, lagi-lagi retrograde, mengevaluasi yang sudah lewat, apapun itu. Bukan apapun itu, maksudnya lebih fokusnya terhadap money, sistem value system, dan relationship. Yap, jadi kalian lagi nostalgia mungkin ya, lagi nostalgia. Sebelum kalian mulai sesuatu yang baru, kalian ingin melakukan sesuatu yang baru di sini, sesuatu yang mungkin asing, yang belum pernah kalian lakukan, ya. Kalian mungkin mencoba untuk melampaui batas-batas kalian sendiri, ya, keseharian kalian, kebiasaan kalian. Karena kalian siap melahirkan satu kondisi yang baru.
Tapi untuk itu kalian diminta untuk mengevaluasi semua pengalaman kalian tentang money, relationship, dan bagaimana kalian menilai dan bagaimana kalian menentukan prioritas. Untuk relationship, partnership, kalian dapat the lovers. Kalian punya pilihan. Ini energi Gemini. Di Gemini ada Lilith. Ada yang tidak terungkapkan. Kalian coba menekan perasaan kalian. Kalian suka sama orang tapi kalian malu ngungkapin, gitu. Bisa jadi ya, Bu. Anyway, the lovers, atau kalian ingin mengungkapkan, ingin mengakhiri relationship kalian tapi kalian nggak sanggup, makanya kalian mengulur-ngulur waktu. Karena di rumahnya Gemini ada Hangman, gantung, ya kan, komitmen yang gantung, yang memang sudah berakhir tapi tidak diakhiri. Ini masalah gonong gini mungkin ya, masalah kepemilikan ya, ownership. Oke. Bagaimana self worth kalian gitu. Di rumah ke-8 tentang bagaimana kalian berbagi, tentang by the way, rumah ke-7 tadi ya, the lovers tadi, itu rumah ke-7, rumah relationship, itu rumahnya Scorpio ya. Dimana ada South Nodes di situ ya. Yang kalian udah ngelotok, udah wow banget deh gitu. Udah saat, kalau South Nodes itu kan istilahnya ekor naga ya, yang mana kalian udah ngelotok gitu. Jadi sekarang menuju ke North Nodes gitu kan, takdirnya di North Nodes. Kudu disimbangin antara North Nodes dan South Nodes ya. North Nodes-nya adalah the devil. Mungkin orang sekarang ngeliat kalian itu, kesan orang lain tuh kalian adalah jahat dengan energinya the devil. Tapi memang kayaknya memang kalian alamnya kalian, secara naturalnya kalian memang diminta untuk menjadi yang jahat, memainkan peran sebagai antagonis. Bukan berarti nggak berguna ya, sekali lagi. Dan karena dengan sikap antagonis itu kalian bisa lebih menghargai diri kalian sendiri. Tidak selalu berkorban untuk orang lain. The lovers. Ini gue harus mengorbankan diri gue atau gue harus maju? Kalau lo milih diri lo sendiri, orang akan melihat lo sebagai the devil. Bener gak? Ya kan? Sanggup gak lo? Sanggup gak lo dianggap jadi the devil against the society gitu. Anyway, gue tadi lagi ngomongin rumah ke-8. Bagaimana kalian berbagi yang sifatnya milik bersama ya. Atau dalam kebersamaan itu sendiri, tentang finansial, gunung gini, tentang warisan, tentang properti, tentang pajak, tentang seks, intimacy, kontrol, power. Kalian dapat death, yang mana kalian harus tinggalkan. Udah bukan waktunya untuk berbagi mungkin buat kalian, beberapa dari kalian ya. Atau udah saatnya untuk kalian tidak bergantung. Ini energi Pluto by the way. Pluto ada di Capricorn.
mungkin ada, ini juga tentang bagaimana kalian mengkontrol power, kekuasaan kalian yang kalian harus tinggalkan. Kalian terlalu ingin menguasai. Karena by the way, yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Bagaimana kita bisa menguasai diri kita sendiri, bukan orang lain, bahkan situasi itu sendiri. Bagaimana cara kalian kontrol yang kalian gunakan itu misuse nggak sih? Kalian salah menggunakan kuasa yang kalian miliki nggak sih? Karena ini masuknya ke reputasi kalian, ya, status sosial kalian juga. Dan death itu adalah sesuatu yang kalian harus tinggalkan. Untuk rumah ke-9 tentang bagaimana kalian melampaui batasan-batasan kalian, ya, tentang travel, segala sesuatu yang berjarak, tentang sesuatu yang baru atau asing, ya, yang kalian gak pernah lakukan, tentang perbedaan budaya, agama, latar belakang, gak usah membanding-bandingkan, ya. Kalian dapat The Hermit, energi Virgo. Kalian mencoba mencari pencerahan dari dalam diri kalian sendiri. Kalian mencoba untuk diam, lebih mendengarkan intuisi kalian, mencoba lebih mendengarkan anak, atau mencoba menyelam kembali ke masa kecil kalian, masa muda kalian, mencoba menikmati. Anyway, rumah ke-10 ya, maksudnya menyelam ke masa kecil kalian, itu ke masa muda kalian dengan teman-teman, ya. Bagaimana kalian bersosialisasi. Anyway, rumah ke-10 tentang karir, reputasi, long term goal, dan status sosial kalian dapat The Wheel of Fortune. Lagi-lagi Jupiter, bukan lagi-lagi, maksudnya ini energi Jupiter, yang mana Jupiter ada di Pisces. Semua energi Pisces. Jupiter, udah saatnya kalian melampaui batasan-batasan kalian, karena beneran deh, di Pisces itu ada Jupiter sama Neptune, ya. Jupiter sampai di Pisces itu sampai bulan Mei tanggal 10. Itu planet berkah dan keberuntungan. Jadi energinya itu sangat, istilahnya kalau portal keberuntungan itu lagi terbukanya, karena Jupiter itu secara tradisional planetnya si Pisces. Jadi dia lagi di rumahnya gitu. Itu energinya double daripada kalau Jupiter lagi di rumahnya Aquarius yang baru aja ditinggalin, ya. Dia masuk pulang ke rumahnya. Nah, itu powerful banget gitu. Udah saatnya kalian untuk melampaui batas-batas dari kalian sendiri, ya, untuk menuju ke spiritual, karena Jupiter itu karma spiritual. Nah, kalian harus bisa mengakhiri apapun karma duniawi ya sebelum untuk bisa mencapai spiritual. Itu maksudnya, ya. Dan secara spiritual kalian punya visi apa? Life purpose kalian apa? Coba balik lagi ke rumah 9 tadi. Cari pencerahan dari dalam diri kalian sendiri. Ya. Dan ini di rumahnya Capricorn, ya. Ada Pluto di sini. Pluto itu planet transformasi. Pluto itu gods of hell. Dia penjaga neraka. Dan karena ini seasonnya Capricorn, semua planet akan masuk ke situ dan bersanding dengan Pluto. Planet Mercury tentang mindset kita, Venus tentang money and relationship dan bagaimana kita menilai, Mars tindakan kita,
semua secara personal, kalaupun kita ingin perubahan ya, untuk menjadi yang lebih baik, Jupiter itu sendiri ya, energi Jupiter itu untuk mencapai renewal ya, pembaruan dari dalam diri kita, itu energinya Pluto akan nyeleksi. The God of Hell. Oh ya, Sun konjang Pluto tanggal 19 Januari ya, di saat yang bersamaan dia matahari meninggalkan Capricorn, dia masuk ke Aquarius, itu dia bersanding dengan Pluto. Jadi akan ada terang, pencerahan untuk kalian berubah. Sun dan Pluto. Ya, kalian dapat pencerahan untuk bertransformasi. Dan ini Jupiter ini di rumahnya Aquarius, dan di rumahnya Aquarius sekali lagi ada Saturn, karma duniawi, yaitu reputasi kalian sendiri, karir kalian sendiri, atau status sosial kalian ya, atau bahkan long term goal kalian ke depan. Visi kalian apa sih? Pluto akan menanyakan itu. Rumah ke-11 kalian dapat Hierophant. Rumah ke-11 itu tentang bagaimana kalian bersosialisasi, tentang network kalian, pertemanan dan persahabatan kalian, bagaimana kalian mengaspirasi orang lain sekitar kalian, dan kontribusi apa yang kalian bisa berikan terhadap sekitar kalian. Harapan-harapan kalian dapat di Hierophant. Kenyamanan, stabilitas, komitmen ya. Tradisi itu sendiri. Ini energi kalian, by the way, Hierophant. Hierophant ini energi Taurus. Yang mana di rumah kalian sendiri ada apa? Di rumah Taurus ada Devil. Kenyamanan kalian dengan teman-teman, bagaimana kalian bersosialisasi, itu yang mengikat ternyata. Yang bikin kalian merasa seperti ya gitu deh, ngerti kan kalau tadi ngikutin dari awal. Anyway, rumah ke-12 tentang karma, limiting beliefs, alam bawah sadar, dan ending and closure kalian dapat the Temperance. Ini energinya Sagittarius. Lihat gambarnya deh ya. Itu baju-baju yang lagi dijemur ya. Baju-baju itu melambangkan kostum ya. Kostum itu ya adat, budaya, tradisi, kebiasaan yang coba tolong ditanggalkan sejenak. Karena kita lahir tanpa kondisi, kita polos adanya kan. Coba ditanggalkan sejenak. Itu ditungguin sama si burung yang pingin terbang. Kebebasan, mencari kebebasan. Tidak terkungkung oleh apapun bajunya, apapun kostumnya. Jadi ini proses healing, proses pemulihan dari karma itu sendiri yang mengikat kalian. Sebelum kalian bisa menanggalkan itu ya, kalian diminta untuk bersabar juga dengan proses kalian sendiri dalam pemulihan ini. Itu energinya Sagittarius, dan di rumah Sagittarius ada apa? Death. Di rumah ke-8. Suatu yang harus kalian tinggalkan, mungkin kontrol, power yang mungkin kalian salah gunakan dalam berbagi, karena setiap orang punya batasan-batasannya walaupun dalam kebersamaan ya. Ada privacy namanya ya. Alam bawah sadar kalian, the world, Saturn, dan waktu itu sendiri yang ada siklus yang sudah komplit ya. Di rumahnya Aquarius, ini energinya Aquarius. Dan di rumahnya Aquarius ada apa? Jupiter. Saturn sama Jupiter. Kalian benar-benar lagi dihadapkan pada
sisi healing. Karma itu sendiri, karma duniawi dan karma spiritual yang kalian ingin capai. Oke, dah. Sekarang kita lihat Lenormand, 3 kartu aja, apa yang terjadi pada Taurus di bulan Januari. Stork, Clover, Coffin, Hearts. Stork ini transformasi. Nggak jauh beda dengan Hangman atau Death. Tapi Death ini ya, Coffin itu sendiri peti mati. Dan di tengah-tengahnya jatuh bacaan kalian apa? Clover, keberuntungan dan harapan, energi Jupiter. Luck. Alam bawah sadarnya adalah bagaimana kita bisa kembali kepada hati kita sendiri. Ini 2 hati yang bertemu sih. Untuk bisa menemukan 2 hati itu, ya, tapi kita harus bisa menjadi satu dulu dengan diri kita sendiri, dengan batin kita sendiri. Oke, kita lihat dari Mystical Shaman, ya, apa petunjuk dari semesta untuk Taurus di bulan Januari. Apa petunjuk dari semesta? Soul Retrieval, dapat 2 kalian ya, sama Beloved. Terbalik sih, ini juga terbalik keluarnya dua-duanya. Under the Deck, Curse, kutukan. Ini kalau Soul Retrieval, kartu pertama yang keluar ya, Soul Retrieval ini ya, kalau tegak, ini mengingatkan kalau kalian sudah healing, kalian sudah healing, kalian sudah pulih dari apapun luka, trauma di masa lalu. Dan kalian diminta untuk tidak jatuh lagi. Atau ya kelamaan di pemulihan, di proses pemulihan itu malah kita punya sangat riskan untuk jatuh lagi. Udah saatnya kalian untuk mengembangkan, gitu. Lagi-lagi memperluas wawasan pengetahuan ya, dengan mulai belajar lagi sesuatu yang baru. Layaknya roda itu selalu ada di atas, ada di bawah, ada di atas, ada di bawah. Kalau kita selalu menuntut di atas, yang namanya profesor aja harus tetap belajar, cuy, supaya nggak stagnan. Kita harus mulai dari awal. Apapun itu yang baru, supaya kita tetap hidup. Nah, kalau kebalik, ya kalau kebalik, artinya kalian mesti harus healing. Beloved kebalik, ini artinya adalah menjadi cinta, dicintai, mencintai, dan menjadi cinta itu sendiri. Kebalik. Kalian punya cukup rasa cinta gak sih? Atau semua harus sesuai dengan adat, budaya, kebiasaan, tradisi, nilai yang sudah berlaku, sehingga kalian mau mengkontrol apapun yang gak sesuai. Karena alam bawah sadar adalah curse, kutukan. Apapun yang kita lakukan pada diri kita sendiri, kita lakukan pada orang lain, dan apapun yang kita lakukan pada orang lain akan terjadi pada kita. Kita lakukan pada diri kita sendiri. Udah kutukan sih. Kutukan atau anugerah itu cuma label, yang artinya semuanya adalah sebab dan akibat itu sendiri.
bagaimana kita memahaminya aja. Layaknya si the devil ini, ya. Setan pun punya peran yang baik. Sanggup nggak kita dilihatkan sanggup nggak kita menerima secara emosional? Sanggup nggak kita menerima kalau kita dianggap yang jahat? Oke, udah segitu aja. Maaf, gue cuma nyampein jangan don't kill the messenger ya, don't shoot the messenger. Gue cuma baca kartu. Oke, semoga resonate dan berguna. Kalau iya, jangan lupa untuk like, comment, dan share.